Halo guys, selamat datang di channel Teman Insomnia. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan seorang perampok yang sangat jenius yang merencanakan perampokan bank yang sangat besar di Amerika. Namun di akhir film kita akan dikejutkan di mana perampok tersebut tidak mengambil uang sepeser pun di dalam bank tersebut. Nah, penasaran seperti apa alur filmnya? Sebelum masuk ke alur film, kita nyalakan bomnya dulu guys. Film diawali dengan memperlihatkan wajah seorang pria yang bernama Dalton Russell yang mengatakan bahwa baru-baru ini ia merencanakan dan melakukan perampokan bank yang sangat sempurna. Kemudian memperlihatkan sebuah mobil hitam yang singgah di beberapa tempat untuk menjemput penumpangnya. Sampai akhirnya mobil sampai di Manhattan Trust Bank. Sementara itu terlihat 4 pria berpakaian seperti tukang cat masuk ke dalam bank. Kemudian seorang pria bernama Dalton Russell masuk dengan membawa sebuah senter. Dia langsung mengarahkan sebuah alat mirip senter yang menggunakan sinar infrared dan mengarahkan ke CCTV yang membuat CCTV menjadi rusak. 3 orang lainnya yang bernama Steve, dan Steve O masuk dan mengunci pintu bank. Saat orang petugas keamanan akan menegur keanehan itu, di belakangnya ada Dalton yang mengancam. Keempat perampok langsung menginstruksi agar semua orang tiarap di lantai dan mereka juga melempari dengan bom asap. Scene berpindah memperlihatkan suasana di luar bank. Seorang polisi yang sedang melintasi jalanan merasa curiga melihat kepulan asap dari bank tersebut yang pintunya terkunci. Saat akan melapor, tiba-tiba Dalton keluar mengancam jika ada polisi yang mendekati pintu itu, maka ia akan menembak mati tawanan. Setelah pintu dikunci, polisi tadi langsung melapor ke kantor pusat. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang detektif bernama Kate yang sedang berbicara di telepon dengan pacarnya. Pacarnya yang juga seorang polisi menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Namun Kate saat ini sangat sibuk sebab ia sedang ditugaskan dalam sebuah kasus di mana barang bukti berupa uang $14.000 telah hilang, dan jika ia tidak berhasil maka hal itu akan sangat merugikannya. Setelah menutup telepon, seorang polisi lain mendekati Kate menyampaikan tentang perampokan bank. Karena detektif bernama Grossman sedang cuti, Kate diminta untuk menangani kasus tersebut. Kate sempat ingin menolak, namun akhirnya detektif dan temannya, detektif Bill, pergi ke TKP. Scene kemudian memperlihatkan di area bank Manhattan Trust banyak mobil-mobil dan petugas kepolisian yang bersiaga di sana. Bukan hanya kepolisian, namun ada pemadam kebakaran serta reporter yang datang. Di sisi lain terlihat seorang sekretaris yang melaporkan kepada bosnya yang bernama Arthur Kay bahwa salah satu bank cabang miliknya sedang dirampok. Awalnya Kay tidak begitu terkejut. Ia hanya memastikan apakah ada korban jiwa atau tidak. Namun setelah sekretaris mengatakan yang dirampok adalah Bank Manhattan Trust, seketika itu terlihat kekhawatiran di wajah Kay. Scene kemudian berpindah memperlihatkan detektif Kate dan detektif Bill telah sampai di TKP. Sementara itu di dalam bank para perampok menuntut para sandera untuk turun ke lantai bawah.
Di sana mereka meminta para sandera untuk mengelompokkan diri antara karyawan bank dan nasabah. Kemudian mereka meminta semua barang berharga dikumpulkan menjadi satu. Seorang karyawan mengaku bahwa ponselnya tertinggal di rumah, namun malang dirinya ketahuan berbohong. Dia pun diseret masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian ia dipukuli. Dalton kemudian menyuruh sandera untuk memisahkan diri antara laki-laki dan perempuan. Kemudian menyuruh mereka membuka baju. Para perampok kemudian membagikan baju, dan sekarang para perampok dan sandera memakai baju dan masker yang sama. Hal ini dilakukan agar mereka tidak mudah dikenali. Scene berpindah, Dalton yang masuk ke sebuah ruangan untuk melihat seseorang pria yang sesak nafas dengan susah payah. Pria itu mengatakan bahwa dirinya memiliki penyakit jantung dan Dalton mengeluarkannya. Saat kakek tua itu keluar dari bank, kakek itu langsung diamankan oleh polisi yang sedang berjaga-jaga. Sambil diborgol, kakek itu menyampaikan pesan jika ada yang mendekati bank, maka orang yang mengeluarkannya akan melemparkan 2 mayat. Scene kemudian berpindah pada wanita yang bernama Madeleine Wade, wanita yang pintar dan ahli dalam bidang negosiasi, memiliki hubungan relasi yang baik di pemerintahan. Tiba-tiba sekretarisnya datang dan mengatakan ada telepon dari Arthur Kay. Kay lalu mengatakan bahwa dirinya mempunyai masalah kecil dan ia butuh seseorang dengan kemampuan khusus dan sangat bijaksana. Setelah konfirmasi bahwa Wade adalah orang yang tepat, Kay lalu meminta untuk bertemu. Kemudian Arthur Kay dan Madeleine Wade memutuskan untuk bertemu di pinggiran sungai. Dalam obrolan itu, Kay mengatakan bahwa ada warisan keluarga yang disimpan dalam kotak depositnya di bank yang ia takutkan diambil oleh perampok itu. Namun menurut pengalamannya, Wade yakin bahwa bukan warisan keluarga yang disimpan dalam kotak deposit itu. Akhirnya Kay mengatakan itu merupakan hal yang berharga dan sudah lama ia rahasiakan, dan ia tidak bisa berkata apa-apa jika orang lain sampai tahu. Wade menyimpulkan bahwa barang itu harus diamankan atau dimusnahkan, dan Wade yakin dirinya bisa melakukan itu. Sementara itu, di dalam bus, detektif mencoba menghubungi telepon bank, namun Dalton belum mau mengangkat telepon itu. Kemudian salah satu petugas memperlihatkan CCTV bank yang berhasil mereka dapatkan, namun sayangnya kamera CCTV itu rusak sehingga layarnya menjadi gelap. Hal itu karena Dalton telah merusak menggunakan senter infrared sebelum ia merampok bank. Kembali ke TKP, saat ini perampok mengeluarkan sandera seorang pria dengan sesuatu yang digantungkan di leher. Pria itu mengatakan namanya Vikram Walia, ia bekerja di Bank Manhattan Trust. Sandera yang baru saja dikeluarkan oleh perampok sedang diinterogasi di dalam restoran. Ia menjawab jumlah sandera mungkin 20-30. Sementara itu, detektif dan petugas membaca sebuah pesan yang dikalungkan di leher Vikram. Tertulis 2 buah dengan minyak penuh, 1 jari jumbo dengan bahan bakar penuh, beserta pilot dan bandara JFK, dan parkir di ujung landasan pacu, waktunya sampai jam 9 malam. Jika tidak, mereka akan membunuh satu persatu setiap jam di depan kamera TV. Kate lalu mengatakan pada Darius untuk tidak memberikan apapun pada perampok sebelum kita bisa bicara dengan perampok itu. Scene kembali berpindah memperlihatkan seorang sandera keluar memberikan sebuah kertas berisi pesan
50 orang kelaparan dan butuh makanan sekarang. Detektif dan kepolisian pun menyiapkan pizza dan minuman segar. Petugas meletakkan makanan itu di depan pintu bank. Dalton pun keluar dan berhadapan dengan detektif Kate. Kate memperkenalkan diri dan meminta agar Dalton mengangkat teleponnya. Scene kemudian berpindah di luar bank. Rupanya wali kota dan Madeleine White datang untuk bertemu detektif Kate. Wali kota langsung mengatakan bahwa White akan membantu Kate. Kate sedikit terkejut dengan pernyataan itu. Wali kota kemudian mengatakan bahwa White sangat berpengalaman. Namun karena suatu alasan, wali kota tidak bisa menceritakan lebih lanjut. Singkat cerita, akhirnya White diizinkan untuk ikut dalam kasus tersebut. Sementara itu Kate kembali menelpon perampok, dan kali ini Dalton mengangkat teleponnya. Kate mulai menawarkan perjanjian, namun Dalton hanya ingin permintaannya dipenuhi. Dalton mengancam jika permintaannya itu tidak dipenuhi, maka mayatnya akan mereka lihat. Scene kemudian berpindah di mana White menelpon Dalton untuk bernegosiasi. Setelah sepakat, White kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam bank itu. Dia langsung bertemu dengan Dalton dan menawarkan perjanjian. Jika Dalton menyerah sekarang, White bisa menjamin hukumannya agar lebih ringan. Dan saat Dalton keluar penjara, ia akan mendapatkan $2 juta. Namun Dalton tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Dia malah bertanya, mengapa tidak membicarakan tentang benda yang ingin ia lindungi itu? Dalton kemudian menceritakan sebuah kisah di mana dalam Perang Dunia Kedua ada seorang pria Amerika yang bekerja di sebuah bank Swiss, dan kondisi saat itu merupakan kesempatan bagi orang-orang yang bermoral rendah seperti pria yang sedang dia ceritakan saat ini. Pria ini memanfaatkan posisinya di Nazi untuk memperkaya diri, sementara orang di sekelilingnya kehilangan semua harta benda, dan pria tadi menggunakan uang itu untuk mendirikan sebuah bank. Dalton kemudian mengatakan sepertinya saat ini White bekerja pada orang yang ia ceritakan saat itu, yaitu Arthur Kay. Dalton bertanya apa yang bisa White lakukan, karena Dalton lebih tahu tentang cerita di balik ini semua, dan ia telah merencanakan ini semua dengan sempurna. White mengatakan bahwa dirinya bisa menghancurkan semua rencana Dalton. Ia juga bisa meminta Dalton agar menerima tawarannya, agar semua berjalan dengan baik-baik saja. White kembali mengatakan ia butuh 2 menit di ruang deposit sebab ia hanya ingin salah satu kotak dalam deposit tersebut. Dalton memberikan sebuah amplop yang dicari White, dan benda itu bisa mempermalukan pemiliknya. Seharusnya pemilik itu menghancurkan benda tersebut sejak lama. Sampai saatnya ia bersaksi di depan hakim, maka White dan bosnya harus melakukan segala cara untuk membantu Dalton. White lalu berpesan kepada Dalton agar Dalton memberikan amplop itu, dan mereka akan membayar Dalton berapapun yang Dalton minta. White kemudian keluar dari bank, namun ia tidak mau menceritakan apa yang dibicarakan terhadap detektif Kate. Scene berpindah memperlihatkan detektif Kate mau menelpon Dalton dan mengatakan pesawatnya sudah siap, namun dirinya ingin masuk terlebih dahulu untuk mengecek para sandera dan memastikan bahwa para sandera masih aman. Singkat cerita, tiba-tiba telepon dalam bus itu berbunyi dan menyuruh agar kamera diarahkan ke lantai 2. Di sana Dalton mengevakuasi satu sandera karena detektif Kate tidak segera mengabulkan permintaannya. Kapten Darius dan Kapten Conlon langsung diskusi.
untuk menyiapkan beberapa cara agar pembebasan Chandra tanpa melibatkan Detektif Kate dan Detektif Bill. Dalton dan ketiga temannya Stevie dan Steve O bersiap. Mereka pun mulai melempar bom asap sambil menyuruh para sandera keluar. Kemudian petugas masuk ke dalam bank dan langsung menyelamatkan para sandera. Kemudian mereka memeriksa bagian berangkas. Kita dikejutkan di mana tidak sepeser pun uang di bank itu hilang, dan polisi dibikin bingung lagi dengan menghilangnya keempat perampok itu. Dan jika kita perhatikan, perampok itu menggunakan baju yang sama dengan para sandera, sehingga polisi tidak bisa membedakan mana perampok dan mana sandera. Akhirnya para perampok itu bisa keluar dengan sangat jenius dan mendapatkan apa yang ia incar, yaitu amplop milik Arthur Kay yang sangat berharga daripada uang yang ada di bank itu. Polisi kemudian menutup kasus itu karena tidak ada uang yang hilang sepeser pun di dalam bank. Film pun berakhir.